warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Fatorik dengan NIM 210606110042 dari kelas Manpro A. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan masalah yang terjadi ketika pelaksanaan proyek. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu manajemen proyek, di mana akan saya jelaskan setelah ini. Manajemen proyek konstruksi adalah merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Tujuan dari manajemen proyek adalah untuk mendapatkan metode atau cara teknis yang paling baik agar dengan sumber-sumber daya yang terbatas diperoleh hasil yang maksimal dalam hal ketepatan, kecepatan, penghematan, dan keselamatan kerja secara komprehensif. Menurut Soeharto, adapun tujuan dari proses manajemen proyek yaitu diantaranya satu, semua rangkaian kegiatan tersebut agar tepat waktu, dan dalam hal ini tidak terjadi keterlambatan penyelesaian suatu proyek. Yang kedua, biaya yang sesuai. Maksudnya tidak ada biaya tambahan lagi di luar dari perencanaan biaya yang telah direncanakan. Yang ketiga, ada kualitas sesuai dengan persyaratan. Yang keempat, ada proses kegiatan yang sesuai dengan persyaratan. Nah, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam penyelesaian proyek harus berpegang pada 3 kendala atau bisa disebut triple constraint, di mana yang pertama yaitu sesuai spesifikasi yang ditetapkan, yang kedua sesuai waktu yang ditetapkan, yang ketiga biaya yang ditetapkan. Yang pertama ada biaya. Biaya pelaksanaan proses konstruksi dibedakan menjadi yang pertama ada direct cost, yaitu biaya langsung yang berhubungan langsung dengan konstruksi atau bangunan, antara lain seperti material bangunan yang sewaktu-waktu dihitung, yang dimana material bangunan ini mempertimbangkan yang pertama bahan terbuang atau waste, yang kedua harga terbaik yang masih memenuhi syarat BSTEK. Terus yang ketiga adalah cara pembayaran kepada penjual atau supplier, dan yang kedua ada upah buruh labor atau manpower, di mana memperhatikan upah harian, borongan per unit volume atau borongan keseluruhan untuk daerah-daerah tertentu, faktor-faktor kemampuan dan kapasitas kerjanya, lalu apakah buruh dan mandor dapat diperoleh di daerah lokasi atau tidak, lalu juga sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku. Nah, yang ketiga ada biaya peralatan atau equipment, di mana peralatan ini juga perlu diperhatikan. Yang pertama itu yang perlu diperhatikan adalah ongkos keluar masuknya garasi, ongkos buruh untuk menjalankan alat, lalu bahan baku dan biaya reparasi, dan juga untuk alat yang dibawa perlu diperhatikan bunga investasinya, depresiasinya, reparasi besarnya, dan pemeliharaan, dan juga ongkos mobilisasinya. Nah, yang kedua nih ada indirect cost, yaitu biaya yang tidak langsung berhubungan dengan konstruksi, tetapi harus ada dan tidak dapat dilepaskan dari proyek. Nah, yang pertama itu ada namanya overhead project atau proyek. Itu adalah biaya personil dari lapangan, terus juga ada fasilitas sementara di proyek yang berupa bank garansi atau bank, izin bangunan, perpajakan, dan lain-lain, dan peralatan kecil-kecil habis terbuang. Setelah proyek selesai, foto dan gambar jadinya apabila diminta, lalu ada kontrol kualitas atau namanya quality control seperti tes kubus beton, baja, sondir, dan sebagainya. Lalu ada juga rapat-rapat di lapangan, biaya-biaya pengukuran. Nah, yang kedua ini namanya overhead kantor. Nah, overhead kantor ini biasanya adalah biaya untuk menjalankan suatu usaha, misalkan biaya sewa kantor dan fasilitasnya, lalu honor pegawai kantor dan izin usaha, prakualifikasi atau referensi bank, anggota asosiasi-asosiasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, ada juga biaya tak terduga atau contingency. Nah, ini adalah biaya yang tak terduga untuk kejadian-kejadian yang mungkin bisa terjadi, mungkin juga bisa tidak terjadi pada proyek. Nah, misalnya tuh bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan juga sebagainya. Umumnya nih biaya ini tuh diperkirakan antara 1-5% dari biaya total.
Lalu yang terakhir itu ada keuntungan atau profit. Itu adalah hasil jerih payah dari keahlian ditambah dari hasil faktor resiko. Nah, yang kedua ada mutu. Mutu diperlukan untuk pengkajian khusus dalam proses perencanaan konstruksi agar mencapai kualitas konstruksi yang diinginkan, di mana ada faktor-faktor yang mempengaruhi mutu suatu pekerjaan konstruksi menurut Asianto. Yang pertama adalah bersifat software, yaitu ada kualitas perencanaan dan sistem dari proses yang digunakan. Yang kedua ada bersifat hardware atau yang terdapat kualitas tenaga kerja dan juga alat konstruksi dan material yang digunakan dalam proses produksi. Nah, oleh karena itu harus dilakukan evaluasi yang efektif terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan proyek sehari-hari. Dan juga diikuti dengan keputusan yang baik berdasarkan evaluasi serta melakukan tindakan yang cocok untuk dilaksanakan sebagai hasil dari keputusan yang diambil, sehingga risiko untuk kegagalan itu semakin kecil. Pada proyek konstruksi, peranan sistem mutu menggunakan ISO 9001 dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan prosedur elemen-elemennya yang diuraikan menjadi yang pertama tanggung jawab manajemen. Lalu ada sistem mutu, tinjauan kontrak, pengendalian desain, pengendalian dokumen dan data, pembelian, pengendalian produk, identifikasi dan kemampuan telusur produk, pengendalian proses, inspeksi dan pengendalian alat, inspeksi, ukur dan uji, status inspeksi dan uji, pengendalian mutu tidak sesuai, tindakan koreksi, pencegahan, penanganan, penyimpanan, pengawasan, dan pengawetan, dan juga penyerahan. Lalu ada pengendalian rekaman mutu, audit mutu internal, pelatihan, dan yang terakhir adalah pelayanan dan teknik statistik. Yang ketiga ada waktu. Faktor-faktor potensial untuk mempengaruhi waktu pelaksanaan terdiri dari 7 kategori, yaitu tenaga kerja, bahan atau material, terus peralatan atau equipment, karakteristik tempat, manajerial, keuangan atau finansial, terus juga ada faktor-faktor lain seperti intensitas curah hujan, kondisi ekonomi, dan kecelakaan kerja. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi, di mana misalkan kualitas mutu berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan. Besar kecilnya biaya akan menunjukkan tinggi rendahnya mutu suatu pekerjaan. Dan waktu pelaksanaan pun seperti itu. Tinggi rendahnya mutu secara tidak langsung berkaitan dengan lama waktu pelaksanaan. Mutu yang tinggi membutuhkan kehati-hatian dan pengawasan, di mana kehati-hatian tersebut menimbulkan waktu yang lebih banyak daripada waktu yang lebih normalnya. Dan dari waktu yang lebih lama itu secara tidak langsung akan mempengaruhi biaya dari pelaksanaan suatu proyek. Nah, dari kesimpulan tadi dapat disimpulkan juga bahwa bisa jadi terjadi masalah dan permasalahan yang terjadi pada suatu proyek, yang dimana masalah-masalah ini biasanya berhubungan dengan keterlambatan proyek. Nah, keterlambatan proyek ini menurut Proboyo dikarenakan pertama adanya perubahan perencanaan selama proses pelaksanaan. Yang kedua ada manajerial yang buruk dalam organisasi kontraktor, rencana kerja yang tidak tersusun dengan baik dan terpadu, dan kegagalan kontraktor melaksanakan pekerjaannya. Lalu ada permasalahan lain yang harus dihadapi ketika pelaksanaan proyek, dan ini bisa terjadi pada proyek. Yang pertama adalah perencanaan yang buruk. Perencanaan yang buruk bisa diatasi dengan pemilihan tim perencanaan yang profesional dan sesuai dengan kapasitasnya. Dan manajemen resiko yang dijalankan harus dijalankan secara profesional, di mana manajemen resiko memiliki 6 tahapan. Yang pertama, perencanaan manajemen resiko. Yang kedua, identifikasi resiko. Yang ketiga, analisa resiko kualitatif. Yang keempat, analisa resiko kuantitatif. Yang kelima, perencanaan respon resiko. Dan yang keenam, kontrol dan monitoring resiko. Yang kedua, ada penyimpangan tugas, di mana kegagalan proyek karena adanya penyimpangan tugas seperti ini bisa diatasi dengan mengalokasikan anggota sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
Nah, yang ketiga ada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Tanpa adanya komunikasi yang baik, maka bisa saja setiap orang melakukan sesuai dengan perspektifnya sendiri-sendiri. Agar komunikasi bisa berjalan baik, bisa diadakan penjadwalan dan transparansi. Lalu yang keempat ada monitoring yang tidak berjalan. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak faktor. Salah satunya itu ada faktor kurang pahamnya pengawas atau manajer akan proyek. Nah, solusinya itu adalah bisa dibuat dengan kontrol kinerja secara terukur, seperti dengan tabel atau penilaian, terus juga bisa pakai penjadwalan sehingga bisa dilihat kesesuaiannya. Lalu yang kelima, ada pengabaian petunjuk teknis. Nah, proyek ini bisa sampai mengakibatkan kecelakaan kerja ketika terjadi pengabaian petunjuk teknis. Nah, yang keenam ada kekeliruan dalam studi kelayakan. Terjadi kekeliruan dalam studi kelayakan ini bisa disolusikan adalah menambah tim yang profesional di bidang tersebut. Jadi tidak ada kesalahan yang terjadi ketika studi kelayakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.